Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore berkah dalam. Selamat datang di Gereja Santo Paulus Kleco. Sore hari ini kita akan berekaristi untuk meneguhkan pengurus PDPKK Santo Mikael tahun bakti 2022-2025 yang baru. Misa akan dipimpin oleh Romo Emmanuel Nua MSF. Untuk itu sebelum misa dimulai, marilah bersama kita doakan doa kepada Santo Mikael. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Santo Mikael, bantulah dan lindungilah kami dalam perang melawan kejahatan dan tipu daya setan. Kami mohon dengan rendah hati, kiranya Allah menghukumnya, dan Engkau Panglima Bala Tentara Surga, dengan kekuatan ilahi, usirlah kembali ke dalam neraka setan dan roh jahat lainnya yang berkeliaran di atas bumi, yang hendak membinasakan segala jiwa. Amin. Santo Mikael, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang marilah kita bangkit berdiri memuliakan Tuhan dalam Ekaristi ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu pembuka Tahta Suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat malam berkah dalam. Malam ini kita bersama-sama memohon rahmat Tuhan untuk pengurus PD PKK Santo Mikael Surakarta. Kita mohon semoga mereka diteguhkan oleh Tuhan untuk melayani rekan-rekan semua dalam persekutuan doa Santo Mikael. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita untuk perayaan ini. Kita sesali dosa kita mohon ampun dari Tuhan supaya kita pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber cahaya kebenaran, kami bersyukur karena pada sore ini Engkau perkenankan kami berkumpul bersama untuk mensyukuri rahmat dan berkat-Mu, penyertaan-Mu untuk PD PKK Santo Mikael Surakarta. Kami bersyukur karena Engkau telah memilih para pengurus baru ini. Engkau telah melantiknya, dan kami akan memohon peneguhan-Mu untuk tugas perutusan yang Engkau percayakan kepada mereka. Semoga mereka senantiasa memberikan yang terbaik dalam pelayanan-pelayanan mereka, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Kamu dibangun di atas dasar para rasul. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun
menjadi tempat kediaman Allah dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Siapkan hatiku ya Tuhan, berbicaralah melalui firman-Mu, hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah, tegurlah jika ku bersalah padamu. Oh Yesusku, beriku kemampuan untuk melakukan segala firman-Mu. Oh Yesusku, beriku kekuatan untuk mentaati segala perintah-Mu, agar ku mencapai kesempurnaan sampai Engkau datang. Kita berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamu paduan para rasul bersyukur ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebut rasulnya. Mereka itu ialah Simon yang juga diberi namanya Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat malam berkah dalam. Ini khotbah terakhir saya sebagai moderator, karena sekarang pun juga saya numpang di pastoran sebagai romo tamu di Kleco. Sejak tanggal 1 saya sudah pindah kamar. Kamar yang selama ini saya tempati sudah ditempati oleh romo paroki yang baru. Malam ini kita semua diminta untuk menyatukan hati kita, memohon rahmat dan berkat Tuhan untuk para pengurus PD Mikael yang baru. Mereka sudah dilantik pada saat tanggal 17 Juli yang lalu diorient oleh Romo Vikep Kategorial. Maka malam ini kita mohon peneguhan sekaligus bersyukur karena Bapak Ibu teman-teman semua mau bersedia untuk menjadi pengurus dan mengembangkan karya Tuhan ini dalam pelayanan selanjutnya. Menarik bacaan Injil yang kita dengarkan pada perayaan ini adalah pada saat Yesus memilih para murid untuk menjadi muridnya, yang dilakukan Yesus adalah berdoa. Bahkan dikatakan oleh Injil tidak hanya berdoa, tapi semalam-malaman Yesus berdoa. Dan setelah berdoa, ia turun dan memilih para murid yang tadi disebutkan untuk kita semua. Mulai dari Petrus, Andreas, saudara Simon, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, dan seterusnya. Mereka itu dipilih, tidak asal dipilih, tapi Yesus memilih mereka karena berkomunikasi dengan Bapanya, dan mereka itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi rasulnya. Walaupun dari sekian banyak orang itu ada satu yang akhirnya menjadi pengkhianat, Yudas Iskariot yang dikatakan oleh penginjil. Tapi paling tidak yang menjadi inti adalah bahwa untuk memilih mereka, Yesus melakukan yang pertama-tama adalah berdoa mohon penerangan dari Allah. Saya ingat pada saat kita memilih para pengurus baru juga begitu. Sebelum kita memilih nama-nama pengurus dan nama ketua, lalu siang memilih para pengurus, saya kira melibatkan Tuhan dalam penentuan itu. Dan dengan demikian panjenengan semua adalah orang-orang pilihan Tuhan untuk mengembangkan PD Mikael ini. Karena itu pilihan Tuhan, maka saya ingin berpesan untuk Bapak Ibu, teman-temanku yang terkasih. Yang pertama, tetap menjadi pengurus yang rendah hati. Itu pesan saya. Kalau saya selalu mengatakan belajar dari padi atau belajar dari pohon bambu yang semakin tua. Hanya susah mencari bambu di Solo. Susah. Kalau di kampung saya ke depan lihat bambu, ke belakang lihat bambu, samping juga lihat bambu juga ada. Tapi bahwa semakin dia tua, semakin dia merunduk. Padi juga demikian. Semakin dia berisi, semakin dia merunduk. Pada saat kita dipilih, dipercaya untuk menjadi pengurus, yang perlu dipegang terus-menerus adalah bahwa ini pilihan Tuhan. Dan karena itu saya ingin belajar untuk menjadi rendah hati seperti Yesus. Orang yang rendah hati adalah orang yang mendengarkan, orang yang menghargai, orang yang menghormati sesama yang lain. Dan itu menjadi kunci kita sebagai seorang pemimpin. Memang tidak mudah, tapi itulah sikap seorang pemimpin. Dia mau mendengarkan, mau menghargai sesama yang lain. Dan kuncinya adalah kerendahan hati kita. Maka saya berpesan sekali lagi, Bapak Ibu teman-teman yang terkasih, para pengurus entah PD Mikael ataupun PD apapun yang ada di Solo ini,
tetap memegang sikap rendah hati. Saya tahu panjenengan orang-orang pintar, orang-orang mampu, orang-orang yang luar biasa. Panjenengan di tempat kerja masing-masing punya status. Tapi di PD kita bukan lagi soal siapa paling besar, siapa paling kecil, tidak. Tapi siapa yang mau melayani dengan tulus. Dan disitulah kerendahan hati kita ditunjukkan oleh kita. Saya ingat baik pada saat saya dipilih oleh Romo Vikep Kategorial sebagai penanggung jawab CFM Keuskupan Agung Semarang. Saya menolak beberapa kali. Tapi Romo Aristanto telepon saya. Dia itu wakil provinsial saya. Dan karena itu wakil provinsial, maka saya mengatakan, ya, saya tidak boleh menolak kalau pimpinan saya mengatakan atau menunjukkan. Maka saya mengatakan, siap bro. Tapi jangan marah kalau besok-besok saya merepotkan Anda. Karena saya baru pertama kali mau menjadi moderator. Dan sampai sekarang beliau setia menemani saya. Pada saat saya rapat dengan mereka, nuansa sesuatu yang tidak suka satu sama lain itu terasa sekali. Pada saat kami rapat di Boyolali, selama hidup saya sebagai imam baru kali itu saya melihat bukan rapat, orang debar kusir yang tidak ada isi sama sekali. Saya tahu status mereka semua. Yang satu baru ngomong, baru kalimat 1, 2, yang lain potong, sambar. Yang ini belum selesai, yang lain sambar. Dan sambil berdiri, sambil tunjuk-tunjuk. Dan saya diam. Karena sudah hampir setengah jam, lalu saya berdiri dan mengatakan, teman-teman, izinkan saya untuk mengatakan, yuk kita pulang dan bubar. Selesai. Karena kita diundang ke sini untuk mendengarkan satu sama lain. Kita diundang ke sini untuk memilih orang yang mau rendah hati melayani. Dan akhirnya mereka mengatakan begini, oke, kita mulai sesuatu yang baru. Sampai sekarang mereka mulai menyadari bahwa status itu dalam PD mereka, dalam CFM tidak perlu. Yang kita butuhkan adalah orang-orang yang punya hati mau melayani. Orang-orang yang punya hati mau memberikan diri dengan tulus untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri. Maka saya ingin berpesan kepada teman-teman semua, para pengurus. Saya tahu dengan status panjenengan masing-masing, tapi pada saat panjenengan dipilih oleh Tuhan untuk melayani PD Mikael ini, hidupilah semangat Yesus yang mau dengan rendah hati. Belajarlah dari Yesus yang mau turun dan membasuh kaki para murid. Mau melayani dengan kesungguhan hati. Itu pesan saya untuk panjenengan semua. Dan jangan lupa dalam setiap keputusan panjenengan, dalam setiap pelayanan panjenengan, libatkanlah Tuhan seperti yang dilakukan oleh Yesus pada saat dia memilih para murid. Dia mengawalinya dengan doa, bahkan semalam-malaman dia berdoa. Dan saya kira ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita dalam pelayanan. Sesibuk apapun saya dalam melayani, satu yang tidak pernah saya lupakan adalah doa. Karena itulah kekuatan. Ada sebuah kegembiraan, sebuah sukacita, kebahagiaan kalau saya bisa melakukan sesuatu diawali dengan doa. Kadang saya hanya naik motor saja, saya doa ditertawain, tidak apa-apa. Bagi saya itu penting. Karena saya ingin Tuhan selalu bersama dengan saya dalam tugas-tugas pelayanan. Semoga ini juga menjadi pegangan bagi kita semua, para pengurus dan juga anggota PD Santo Mikael Surakarta ini. Yang kedua, saya ingin mengajak tidak hanya para pengurus, kepada kita semua yang terlibat dalam persekutuan doa ini. Kita harus menyadari bahwa kehadiran kita dalam persekutuan ini adalah untuk mencari damai, mencari sukacita,
mencari kegembiraan, dan tentu semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Doa-doa kita, pujian kita, persembahan kita adalah ungkapan hati kita untuk memuliakan Tuhan. Maka yang kita lakukan adalah demi nama Tuhan, bukan diri kita masing-masing. Yakinlah Bapak Ibu, kalau dalam pelayanan kita yang kita kejar adalah nama kita, suatu saat nanti akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh memberi sesuatu dengan tulus untuk kemuliaan Tuhan, maka dia akan tetap bersinar bahkan dalam situasi pahit apapun, sesulit apapun, sekejam apapun, sinar itu akan tetap ada. Karena kita memberikan nama Tuhan dalam pelayanan kita. Dan itulah yang perlu kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Konsekuensi kita memilih atau terlibat dalam persekutuan doa adalah karena kita ingin memuliakan Tuhan. Titik. Tidak perlu ada yang lain lagi. Nama Tuhan yang perlu dimuliakan oleh kita semua dengan cara dan sikap kita, pelayanan kita. Saya jujur panjenengan, dengan panjenengan mungkin tidak terlalu saya tegas. Pak Suryo tahu pasti ya, di paroki ini saya nggak mau kompromi kepada umat saya. Jadi kalau melayani dengan embel-embel, saya coret. Daripada merasuki yang lain, daripada mengganggu yang lain, saya nggak mau kompromi. Yang saya ingin adalah pada saat kita memutuskan untuk melayani Tuhan, tujuan kita jelas. Tuhan yang kita layani, Tuhanlah yang kita muliakan. Dan itu akan membuat kita bahagia. Karena apa? Karena kita tidak punya kepentingan apapun selain nama Tuhan. Tapi di balik itu kita melakukan sesuatu, percayalah. Dikala orang tidak menghargai kita, dikala orang tidak mendengar kita, dikala orang tidak menghormati kita, dikala orang bicara tentang kita, disitulah runtuh semua apa yang kita bangun. Tapi kalau kita punya tujuan yang jelas demi nama Tuhan, kemuliaan Tuhan, apapun badai, saya yakin betul semuanya akan menjadi indah. Bapak Ibu jangan berpikir saya tugas di Keleco itu senyum-senyum saja. Terpaan angin itu keras yang luar biasa. Dan saya merasakan itu. Tapi karena saya tidak punya kepentingan apa-apa selain memberikan diri saya untuk umat, maka mau ngomong apapun saya tidak pernah akan mundur sedikit pun. Sepahit apapun itu pilihan saya. Yang penting saya tulus melayani. Di mana-mana orang ngomong Romo Eman, terserah. Selama saya tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi, saya tidak pernah akan mundur selangkah pun. Karena yang saya lakukan adalah demi pelayanan bagi umat. Saya ingin bercerita sedikit. 2016 saya tiba di sini. 2017 konfrater saya sakit, Romo Susilo. Dan waktu saya itu tersita hanya untuk menemani beliau. Dia merasa nyaman kalau saya yang bawa mobil. Walaupun kalau saya bawa itu cepat sekali, ngebut. Tapi anehnya dia tidur di samping. Padahal kalau saya bawa itu ngebut sekali. Saya mulai bertobat karena saya lihat lama-lama dia bilang, Romo ya pelan-pelan, yang penting sampai di rumah. Oh ya, orang Jawa itu kalau ngomong ya Romo pelan-pelan berarti itu harus pelan betul. Nah, dan saya manut beliau. 2018 saya disuruh Bapak Uskup untuk menjadi Romo Paroki. Dan 2 tahun saya belajar bersama di paroki ini. Saya melihat orang-orang yang memang begitu melayani. Tapi di balik itu semua ada kepentingan. Dan saya mengatakan kepada Dewan, yuk kita ciptakan sistem yang baik. Undanglah orang-orang keuskupan audit paroki ini. Dan saya lakukan itu. Diam-diam saya buat surat pribadi untuk ekonom. Dan kebetulan ekonom teman kelas saya, Romo Arya. Dan dia mengatakan, enggak usah pakai surat. Nanti saya kirim anggota ke situ. Dan diaudit. Dan setelah itu saya bangun sistem di paroki ini. Siapapun Romo ke depan, tinggal menjalani saja. Dan pada saat sistem itu terjadi, yang terjadi adalah terpaan angin itu semakin kuat, semakin keras. Dan saya mengatakan kepada Dewan, jangan mundur selangkah pun. Ini pilihan Tuhan untuk kita semua, maka harus berjalan.
Dan akhirnya sampai sekarang saya selalu tersenyum. Apapun badai itu, saya yakin Tuhan akan bersama dengan saya. Selama kita tulus, selama kita jujur melayani Tuhan, pada akhirnya akan indah pada waktunya. Maka saya berpesan kepada Bapak Ibu, teman-teman semua, yakinlah sebagai pengurus badai itu akan kuat Anda alami. Persoalan selalu ada, tapi ingat satu yang harus dipegang, nama Tuhan yang kita kejar dalam pelayanan kita. Dan kalau itu yang terjadi, percayalah semuanya akan indah pada waktunya. Maka mari Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, kita berdoa untuk para pengurus, semoga senantiasa menjaga hati, menjaga pikiran untuk terus memuliakan Tuhan dalam pelayanan di PD Mikael ini. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Kami mohon untuk maju ke depan pengurus PD PKK Santo Mikael Surakarta periode 2022-2025. Koordinator Ibu Maria Ancila Poamesiang. Sekretaris 1 Ibu Stefani Elizabeth Heni Haryani Wijaya. Sekretaris 2 Valentin Sofia Gunawan. Bendahara 1 Ibu Laurencia Yovita Leniawati. Bendahara 2 Ibu Angela Demerici Ineke Sutanto. Seksi liturgi Ibu Felixia Panca Asri Rostiati dan Ibu Vicencia Elizabeth Debi Yusiaga. Seksi pujian Ibu Maria Margareta Mia Fanti Santoso dan Ibu Sisilia Maria Erika Budiono. Seksi bidang sosial Bapak Antonius Susatyo Yusuf, Bapak Stefanus Joni Hendrawan, dan Bapak Yohanes Arif Wibowo Sutanto. Tim doa Bapak Felix Joseph Agus Pramono dan Bapak Dr. Gigi Albertus Januarius Budiono. Seksi Bina Iman Ibu Vicencia Nini Dewi Vidiana. Seksi Konsumsi dan Among Tamu Ibu Katarina Siena Lani Setiawati, Ibu Laurencia Francisca Lim Yeyen, dan Ibu Francelin Feni Indrawati. Seksi Sarana Prasarana Tim Kerja Multimedia Bapak Alexander Surya Dinata, Ibu Maria Amelia Andrina. Tim Kerja Sound Sebastianus Sukmo Nugroho dan Ibu Veronica Ira Kusnadi. Tim Kerja Perlengkapan Bapak Rafael Agung Setiawan dan Bapak Yohanes Jimmy Prabowo. Saudaraku terkasih, kita berdiri. Umat mohon berdiri. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memilih dan melantik para pengurus PD PKK Santo Mikael Surakarta ini periode 2022-2024. Engkau sendiri yang memilih mereka untuk melayani sesamanya di persekutuan doa Santo Mikael ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memilih mereka ini, maka kami berdoa untuk mereka semua, para pengurus,
PD PKK Santo Mikael Surakarta, semoga Engkau senantiasa memberkati mereka, melindungi mereka, menjaga dan menemani mereka dalam pelayanan-pelayanan mereka. Jagalah hati dan pikiran mereka, agar nama-Mu lah yang senantiasa menjadi andalan mereka, yang menjadi tujuan mereka dalam pelayanan-pelayanan mereka. Bapa yang Maha Kudus, semoga Engkau mencurahkan roh-Mu, berkat-Mu untuk saudara-saudaraku para pengurus PD Mikael ini. Semoga mereka kuat, setia dan penuh sukacita melayani teman-temannya di dalam PD Mikael. Semoga kehadiran para pengurus semakin mengembangkan PD Mikael ini. Dan terutama kami mohon semoga Engkau senantiasa menjaga dan melindungi mereka dalam pelayanan-pelayanannya. Tuhan, kami persembahkan PD Mikael ini kepadamu, para pengurusnya ini kepadamu, karena Engkau Allah kami yang selalu membantu dan menolong kami. Temanilah mereka dalam pelayanan-pelayanan mereka, dan curahkanlah rahmat dan berkat-Mu yang berlimpah untuk mereka. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan balik kanan. Belum. Teman-teman semua, ini para pengurus PD Mikael yang kita pilih, yang kita percaya Tuhan memberkati mereka, maka tepuk tangan untuk mereka semua. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang boleh duduk. Nanti setelah misa baru kita foto bersama. Kita lanjut dengan doa umat. Saudara-saudari, marilah dengan segenap hati memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan murah hati mendengarkan doa-doa orang beriman. Bagi PD PKK Santo Mikael, ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur boleh merayakan Ekaristi ini. Berilah kami semua semangat berkobar untuk menjadi generasi penerus yang penuh harapan bagi gereja kita. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar senantiasa menyadari panggilan hidup Katolik, teguh dalam iman, dan menjadi tumpuan masa depan gereja-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi pengurus yang baru dilantik, ya Bapa, mampukan kami seluruh pengurus PD PKK Santo Mikael Surakarta agar menjadi pribadi yang mau berdaya ubah dan berperan aktif dalam memajukan PD PKK Santo Mikael, dan juga menjalankan tugas perutusan kami, sehingga sanggup melaksanakannya dengan ikhlas dan gembira hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para imam dan pengajar awam yang membimbing persekutuan-persekutuan doa, ya Bapa, bimbinglah para pemimpin gereja kami untuk selalu tekun dan setia, serta dampingilah gereja-Mu dalam menanamkan semangat optimis
yang penuh harapan untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi masyarakat yang saat ini menderita karena sakit, bencana, dan pandemi. Ya Bapa, jadikanlah kami umat-Mu di PD Santo Mikael ini untuk menolong, peduli, menghibur, serta ikut menguatkan mereka, seperti yang telah dilakukan oleh Santo Mikael. Allah yang Maha Kasih, banyak bencana yang terjadi karena kesalahan dan dosa kami. Saat ini masih terasa sisa dampak dari wabah virus corona yang mematikan. Kami mohon dengan kuasa-Mu, pulihkan umat-Mu yang menderita sakit, baik karena wabah maupun penyakit yang lain. Ringankanlah pula segala penderitaan akibat bencana yang terjadi. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi seluruh umat yang berhimpun di sekitar altar ini, semoga iman kepada Yesus Kristus menuntun semua umat untuk dapat mempercayai kebaikan Allah melalui sesamanya, sehingga semua semakin dibersatukan dalam cinta kasih seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang penuh kasih, terima kasih untuk berkat-Mu yang Kau limpahkan untuk pengurus PD PKK Santo Mikael Surakarta. Semoga dengan peneguhan dan berkat-Mu, saudara-saudariku mampu melayani sesama, mengembangkan iman di PD Mikael ini, dan membawa berkat dan sukacita bagi banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjut dengan liturgi Ekaristi persembahan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku jadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan roti dan anggur ini dan persembahan kami untuk para pengurus dan juga PD Mikael ini. Kami mohon semoga Engkau senantiasa memberkati mereka semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu.
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan kebaikan hati Engkau telah menciptakan manusia, dan ketika ia dihukum dengan adil, Engkau menebusnya dengan belas kasih melalui Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar menjaga mengagumi-Mu. Surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang dalam pemangkuan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami. Karena melalui salib dan kebangkitan-Mu,
sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Bapak Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk berkat peneguhan-Mu bagi para pengurus PD PKK Santo Mikael Surakarta. Kami persembahkan mereka semua kepadamu, biarlah Engkau senantiasa menjaga mereka, agar nama-Mu semakin dimuliakan lewat pelayanan-pelayanan mereka. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita berdiri, kita satukan doa kita dengan menyanyikan lagu Bapa Kami. Bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai kepada sesama kita. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya.
Anak domba Allah. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, hapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kembali kami bersyukur kepadamu untuk perayaan kudus yang boleh kami rayakan bersama, untuk mensyukuri berkat anugerah yang Kau limpahkan untuk pengurus PDAM Mikael yang baru ini.
Engkau telah melantik, mendegur dan memberkati mereka, maka jagalah hati dan pikiran mereka untuk terus melayani dengan penuh sukacita. Dan biarkanlah dalam pelayanan-pelayanan mereka nama-Mu semakin dimuliakan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan 1-2 pengumuman. Silakan duduk. Berikutnya adalah sambutan dari Koordinator PD Santo Mikael periode 2022-2025. Silahkan Ibu Koordinator. Selamat malam, Romo Eman, Bapak Ibu, teman-teman semua, berkah dalam. Pertama-tama, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Romo Eman yang sudah bersedia mengukuhkan pengurus baru PD Mikael periode 2022-2025. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu, teman-teman semua juga dari PD-PD sekevikapan yang sudah hadir, juga dari perwakilan tim kevikapan yang beberapa sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Romo Eman selaku Romo Moderator PD Santo Mikael yang sudah membantu, mendukung dan membimbing PD Santo Mikael selama ini, yang sungguh kami rasakan perubahan di PD Santo Mikael selama ini semakin bertumbuh dalam iman. Kami juga diingatkan untuk selalu rendah hati di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Juga kami semakin guyup dan rukun. Terima kasih juga untuk teman-teman pengurus PD Mikael periode 2022, atas bantuan dan dukungan dan masukan-masukan yang luar biasa untuk PD Mikael dan untuk saya khususnya sebagai koordinator. Tak ada gading yang tak retak. Begitu juga saya yang menyadari dalam menjalankan tugas sebagai koordinator banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu dengan tulus saya juga mohon maaf atas kekurangan-kekurangan dan kesalahan saya. Dan juga untuk teman-teman pengurus PD Mikael yang baru, yang hari ini yang tidak hadir, yaitu teman kami Amelia dan juga Ira, karena ada keperluan di Jakarta tidak bisa hadir. Mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik untuk PD Mikael ini. Selalu semangat, guyup, melayani dengan hati dan rendah hati, sehingga PD Mikael bisa terus bertumbuh menjadi wadah dan sarana untuk memuji, melayani dan memuliakan Tuhan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih untuk Romo, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang hadir di sini atas dukungan, atas doa yang selama ini. Semoga Tuhan senantiasa mencurahkan kasih dan kebaikannya untuk kita semua. Amin. Terima kasih Romo. Berikutnya penyerahan SK kepengurusan PD Santo Mikael secara simbolis dari Romo Moderator kepada Koordinator Ibu Pomaisyang.
Baik Bapak Ibu, teman-teman semua Provisiat, untuk peneguhan bersama pada sore hari ini. Dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak untuk kesempatan yang indah pada malam ini untuk merayakan perayaan Ekaristi bersama panjenengan semua dan sekaligus misa terakhir saya sebagai moderator. Jadi untuk kevikepan, Romo Vikep sudah memilih Romo Kris, tinggal menunggu SK-nya saja. Sedangkan untuk Mikael, saya menunggu Romo Aris 1-2 hari akan kembali dari Ambarawa, lalu saya akan menyampaikan kepada beliau lagi untuk mendapatkan penegasan dari beliau. Dan terima kasih untuk anggota KOR, luar biasa, tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih juga untuk Pak Suryo yang membantu sebagai prodiakon, teman-teman IT, teman-teman gereja yang membantu. Matur nuwun sanget untuk bantuannya, dan mari kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudaraku sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Para pengurus maju ke depan, foto bersama. Bapak Ibu, setelah misa ini akan ada acara ramah tamah di Aula Bertir di lantai 2. Dimohon naik ke Aula Bertir lantai 2. Terima kasih. Bapak Ibu undangan dipersilakan untuk naik ke lantai 2
Bertir untuk kita ramah tamah bersama Romo Aiman.